Cerita Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1833 sampai tahun 1836. Beberapa waktu lalu, Li Yucheng mendengar rumor tentang buah yang mengembalikan jiwa. Jadi dia menemukan seseorang yang pernah melihat buah yang mengembalikan jiwa sebelumnya, dan pergi ke Gunung Chifeng untuk mencarinya. Tetapi ketika Li Yucheng melihat cabang dari buah yang mengembalikan jiwa, dia tercengang. Karena cabang buah pengembalian jiwa masih ada, namun buah pengembalian jiwa telah hilang. Oud Sun, apa kau bercanda? Bagaimana bisa ada buah yang mengembalikan jiwa di sini? Li Yucheng menoleh dan berteriak pada pria parubaya di sampingnya. Tuan Li, jangan terlalu bersemangat. Saya memang melihat buah yang mengembalikan jiwa di sini, tapi saya tidak tahu mengapa buah itu hilang sekarang. Pria parubaya itu menjelaskan dengan nada sangat gugup. Li Yucheng, menurutku kemungkinan besar kedua orang itu baru saja mencuri buah pengembalian jiwa. Pada saat ini, gadis di sebelah Li Yucheng berbicara. Wanita ini adalah kakak perempuan Li Yucheng bernama Li Yufeng yang juga seorang pejuang. Wanita Li Yufeng ini bisa dibilang sebagai pelacur terkenal di kota Cunya. Dikatakan bahwa Li Yufeng bisa berganti pria lebih cepat daripada dia berganti pakaian. Hanya karena latar belakang keluarga Li Yufeng dan sosoknya yang seksi serta penampilannya yang menawan, meski banyak orang yang mengetahui karakter Li Yufeng, mereka rela naik ke ranjang Li Yufeng dan diperankan oleh Li Yufeng. Benar, kedua orang itu pasti baru saja mencuri buah yang mengembalikan jiwa. Apakah kedua orang ini begitu tidak sabar bahkan berani mencuri apa yang aku suka? Li Yucheng tiba-tiba menyadari, dan kemudian berteriak pada bangsanya sendiri, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan kejar kedua orang itu kembali untukku. Setelah mendengar kata-kata Li Yucheng, semua orang berbalik dan berlari menuju gua. Meskipun kecepatan lari Hu Jun tidak dianggap lambat, namun masih sedikit lebih lambat dibandingkan para pejuang tersebut. Karena Fendi Zanders tidak tahu jalannya, dia hanya bisa mengikuti di belakang Hu Jun, yang juga menyebabkan kecepatan Fendi Zanders juga sangat terpengaruh. Sekitar setengah jam kemudian, Fendi Zanders merasakan hembusan nafas mengalir menuju posisi mereka lagi. Pihak lain harus menyusul. Fendi Zanders berkata kepada Hu Jun dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan terhadap tuan muda itu? Hu Jun tampak sedikit gugup dan bertanya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Kita hanya bisa menyingkirkan orang-orang ini terlebih dahulu, jika tidak, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Fendi Zanders balas berbisik kepada Hu Jun. Kalian berdua berhenti untukku. Tepat setelah Fendi Zanders selesai berbicara, suara Li Yucheng terdengar di belakang Fendi Zanders. Fendi Zanders berhenti tak berdaya, lalu menoleh untuk melihat posisi Li Yucheng, dan bertanya pada Li Yucheng dengan suara rendah, ada apa denganmu? Li Yucheng memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara rendah, Nak, apakah kamu baru saja mengambil sesuatu dari lembah? Gunung Chifeng sepertinya bukan milik keluargamu, bukan? Kamu tidak ada hubungannya dengan apa yang aku ambil, kan? Fendi Zanders tahu bahwa pertempuran hari ini mungkin tidak dapat dihindari, jadi nada suaranya juga sangat belak-belakan. Oh, kamu cukup sombong, Nak. Izinkan aku memberitahumu bahwa aku berasal dari keluarga Li di kota Cunya. Kamu pasti telah mengambil buah pengembalian jiwa di lembah, kan? Jika kamu menyerahkan buah pengembalian jiwa buah untukku, aku akan mengampunimu hari ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Li Yucheng tidak tahu tentang kekuatan Fendi Zanders. Saat ini, dia hanya menganggap Fendi Zanders sebagai orang biasa. Dan Fendi Zanders mencibir setelah mendengar kata-kata Li Yucheng, lalu berkata dengan ringan, jika kamu menyingkir sekarang, aku bisa mengampuni kamu. Apa yang kamu bicarakan? Setelah Li Yucheng mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan dia meneriaki Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Oke, kamu tidak ingin bersulang, bukan? Biarkan aku memberitahumu betapa baiknya aku hari ini. Setelah Li Yucheng mengatakan ini, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Tapi Li Yufeng tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Li Yucheng, lalu berkata dengan lembut, Li Yucheng, menurutku pria tampan ini cukup sesuai dengan kesukaanku, izinkan aku ngobrol dengannya. Li Yucheng memandang. Li Yufeng tak berdaya, tapi tidak berbicara. Li Yufeng berjalan tepat di depan Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan genit, pria kecil yang tampan, bahkan jika kamu mengambil buah yang mengembalikan jiwa, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Itu hanya untuk jual sejumlah uang, atau menurutmu itu bagus, berikan aku buah yang mengembalikan jiwa, aku akan membawamu kembali ke kota Cunyang dan menunggumu sepanjang malam, adikku berjanji akan membuatmu nyaman ke surga. Fendi Zanders memandang Li Yufeng dengan ringan. Meski Li Yufeng mengenakan daun jaket yang tebal, ia tetap bisa merasakan sosok wanita ini sangat hot dan seksi, serta penampilannya juga sangat menawan. Bau yang menggoda. Maaf, aku tidak tertarik padamu sebagai seorang wanita. Fendi Zanders menjawab Li Yufeng dengan suara rendah. Apakah kamu yakin tidak tertarik? Li Yufeng tersenyum, lalu berkata dengan lembut, selama bertahun-tahun, saudari, aku belum pernah bertemu pria yang tidak tertarik padaku.
Biarkan kalian pergi, jangan buang waktumu di sini, tidak mungkin kalian mengambil buah jiwa dariku hari ini. Fendi Zanders berkata pada Li Yufeng dengan tidak sabar. Ekspresi wajah Li Yufeng sedikit berubah, lalu dia berkata dengan suara rendah, pria kecil yang tampan, kamu terlihat seperti bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Fendi Zanders memandang Li Yufeng dan tidak berkata apa-apa. Oke, karena kamu sangat meremehkanku, aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku hari ini. Li Yufeng berteriak tanpa ekspresi, lalu mengeluarkan belati dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Li Yufeng dengan acuh tak acuh, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Li Yucheng terlihat acuh tak acuh saat ini, karena dia merasa Fendi Zanders hanyalah orang biasa, dan sangat mudah bagi Li Yufeng untuk berurusan dengan orang biasa. Pergi ke neraka. Setelah Li Yufeng bergegas ke depan Fendi Zanders, dia mengangkat belati di tangannya dan menusuk langsung ke leher Fendi Zanders. Saya harus mengatakan bahwa wanita Li Yufeng ini memang sangat kejam dan tanpa ampun, serangannya ditujukan pada bagian vitalnya, dan dia jelas ingin menyingkirkan Fendi Zanders dengan satu pukulan. Tapi dia tidak pernah menyangka kecepatan reaksi Fendi Zanders begitu cepat. Ledakan. Tepat saat belati hendak menusuk leher Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan Li Yufeng. Ekspresi wajah Li Yufeng sedikit terkejut, lalu dia mencoba menusuknya dengan keras. Tetapi dia menemukan bahwa kekuatan Fendi Zanders terlalu besar, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menggerakkan belatinya sama sekali. Bab 1834. Beberapa waktu lalu, Li Yucheng mendengar rumor tentang buah yang mengembalikan jiwa. Jadi dia menemukan seseorang yang pernah melihat buah yang mengembalikan jiwa sebelumnya, dan pergi ke Gunung Chifeng untuk mencarinya. Tetapi ketika Li Yucheng melihat cabang dari buah yang mengembalikan jiwa, dia tercengang. Karena cabang buah pengembalian jiwa masih ada, namun buah pengembalian jiwa telah hilang. Old Sun, apa kau bercanda? Bagaimana bisa ada buah yang mengembalikan jiwa di sini? Li Yucheng menoleh dan berteriak pada pria parubaya di sampingnya. Tuan Li, jangan terlalu bersemangat. Saya memang melihat buah yang mengembalikan jiwa di sini, tapi saya tidak tahu mengapa buah itu hilang sekarang. Pria parubaya itu menjelaskan dengan nada sangat gugup. Li Yucheng, menurutku kemungkinan besar kedua orang itu baru saja mencuri buah pengembalian jiwa. Pada saat ini, gadis di sebelah Li Yucheng berbicara. Wanita ini adalah kakak perempuan Li Yucheng bernama Li Yufeng yang juga seorang pejuang. Wanita Li Yufeng ini bisa dibilang sebagai pelacur terkenal di kota Chunya. Dikatakan bahwa Li Yufeng bisa berganti pria lebih cepat daripada dia berganti pakaian. Hanya karena latar belakang keluarga Li Yufeng dan sosoknya yang seksi serta penampilannya yang menawan, meski banyak orang yang mengetahui karakter Li Yufeng, mereka rela naik ke ranjang Li Yufeng dan diperankan oleh Li Yufeng. Benar, kedua orang itu pasti baru saja mencuri buah yang mengembalikan jiwa. Apakah kedua orang ini begitu tidak sabar bahkan berani mencuri apa yang aku suka? Li Yucheng tiba-tiba menyadari, dan kemudian berteriak pada bangsanya sendiri, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan kejar kedua orang itu kembali untukku. Setelah mendengar kata-kata Li Yucheng, semua orang berbalik dan berlari menuju gua. Meskipun kecepatan lari Hu Jun tidak dianggap lambat, namun masih sedikit lebih lambat dibandingkan para pejuang tersebut. Karena Fendi Zanders tidak tahu jalannya, dia hanya bisa mengikuti di belakang Hu Jun, yang juga menyebabkan kecepatan Fendi Zanders juga sangat terpengaruh. Sekitar setengah jam kemudian, Fendi Zanders merasakan hembusan nafas mengalir menuju posisi mereka lagi. Pihak lain harus menyusul. Fendi Zanders berkata kepada Hu Jun dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan terhadap tuan muda itu? Hu Jun tampak sedikit gugup dan bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kita hanya bisa menyingkirkan orang-orang ini terlebih dahulu, jika tidak, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Fendi Zanders balas berbisik kepada Hu Jun. Kalian berdua berhenti untukku. Tepat setelah Fendi Zanders selesai berbicara, suara Li Yucheng terdengar di belakang Fendi Zanders. Fendi Zanders berhenti tak berdaya, lalu menoleh untuk melihat posisi Li Yucheng, dan bertanya pada Li Yucheng dengan suara rendah, ada apa denganmu? Li Yucheng memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara rendah, nak, apakah kamu baru saja mengambil sesuatu dari lembah? Gunung Chifeng sepertinya bukan milik keluargamu, melakukannya. Anda tidak ada hubungannya dengan apa yang saya ambil, kan? Fendi Zanders tahu bahwa pertempuran hari ini mungkin tidak dapat dihindari, jadi nada suaranya juga sangat belak-belakan. Oh, kamu cukup sombong, nak. Izinkan aku memberitahumu bahwa aku berasal dari keluarga Li di kota Chunya. Kamu pasti telah mengambil buah pengembalian jiwa di lembah, kan? Jika kamu menyerahkan buah pengembalian jiwa buah untukku, aku akan mengampunimu hari ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Li Yucheng tidak tahu tentang kekuatan Fendi Zanders. Saat ini, dia hanya menganggap Fendi Zanders sebagai orang biasa. Dan Fendi Zanders mencibir setelah mendengar kata-kata Li Yucheng, lalu berkata dengan ringan, jika kamu menyingkir sekarang, aku bisa mengampuni kamu. Apa yang kamu bicarakan? Setelah Li Yucheng mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan dia meneriaki Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan.
Oke, kamu tidak ingin bersulang, bukan? Biarkan aku memberitahumu betapa baiknya aku hari ini. Setelah Li Yucheng mengatakan ini, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Tapi Li Yufeng tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Li Yucheng, lalu berkata dengan lembut, Li Yucheng, menurutku pria tampan ini cukup sesuai dengan kesukaanku, izinkan aku ngobrol dengannya. Li Yucheng memandang. Li Yufeng tak berdaya, tapi tidak berbicara. Li Yufeng berjalan tepat di depan Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan genit, pria kecil yang tampan, bahkan jika kamu mengambil buah yang mengembalikan jiwa, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Itu hanya untuk jual sejumlah uang, atau menurutmu itu bagus, berikan aku buah yang mengembalikan jiwa, aku akan membawamu kembali ke kota Chunyang dan menunggumu sepanjang malam, adikku berjanji akan membuatmu nyaman ke surga. Fendi Zanders memandang Li Yufeng dengan ringan. Meski Li Yufeng mengenakan daun jaket yang tebal, ia tetap bisa merasakan sosok wanita ini sangat hot dan seksi, serta penampilannya juga sangat menawan. Bau yang menggoda. Maaf, aku tidak tertarik padamu sebagai seorang wanita. Fendi Zanders menjawab Li Yufeng dengan suara rendah. Apakah kamu yakin tidak tertarik? Li Yufeng tersenyum, lalu berkata dengan lembut, selama bertahun-tahun, saudari, aku belum pernah bertemu pria yang tidak tertarik padaku. Biarkan kalian pergi, jangan buang waktumu di sini, tidak mungkin kalian mengambil buah jiwa dariku hari ini. Fendi Zanders berkata pada Li Yufeng dengan tidak sabar. Fendi Zanders memandang Li Yufeng dan tidak berkata apa-apa. Oke, karena kamu terlalu meremehkanku, aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku hari ini. Li Yufeng berteriak tanpa ekspresi, lalu mengeluarkan belati dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Li Yufeng dengan acuh tak acuh, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Li Yucheng terlihat acuh tak acuh saat ini, karena dia merasa Fendi Zanders hanyalah orang biasa, dan sangat mudah bagi Li Yufeng untuk berurusan dengan orang biasa. Pergi ke neraka. Setelah Li Yufeng bergegas ke depan Fendi Zanders, dia mengangkat belati di tangannya dan menusuk langsung ke leher Fendi Zanders. Saya harus mengatakan bahwa wanita Li Yufeng ini memang sangat kejam dan tanpa ampun, serangannya ditujukan pada bagian vitalnya, dan dia jelas ingin menyingkirkan Fendi Zanders dengan satu pukulan. Tapi dia tidak pernah menyangka kecepatan reaksi Fendi Zanders begitu cepat. Ledakan. Tepat saat belati hendak menusuk leher Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan Li Yufeng. Ekspresi wajah Li Yufeng sedikit terkejut, lalu dia mencoba menusuknya dengan keras. Tetapi dia menemukan bahwa kekuatan Fendi Zanders terlalu besar, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menggerakkan belatinya sama sekali. Bab 1835. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit menghina, lalu dia mengangkat kakinya dan menendang perut Li Yufeng tepat. Li Yufeng terbang terbalik dalam sekejap, lalu menghantam batang pohon dengan keras. Puff. Setelah Li Yufeng jatuh ke tanah, seteguk darah muncrat. Bagaimana dia bisa membayangkan kekuatan bertarung Fendi Zanders begitu menakutkan? Dia bahkan tidak bisa menahan tendangan Fendi Zanders. Dan Li Yucheng pun kaget saat melihat posisi Fendi Zanders, karena ia tidak menyangka kalau Fendi Zanders juga seorang pejuang. Siapa kamu? Mungkinkah kamu berasal dari keluarga Sun? Li Yucheng menatap Fendi Zanders dan bertanya. Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu, sekarang cepat bawa orang-orangmu dan keluar dari sini, atau berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Jawab Fendi Zanders ringan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Li Yucheng tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, apakah menurutmu kamu adalah seorang pejuang dan aku takut padamu? Fendi Zanders memandang Li Yucheng dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Nak, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku hari ini. Teriak Li Yucheng, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Kecepatan Li Yucheng masih sangat bagus, dan dia telah berlari ke wajah Fendi Zanders hampir dalam sekejap mata. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Fendi Zanders, dan setelah dia menghela nafas pelan, dia meninju. Li Yucheng tidak berani gegabah setelah melihat Fendi Zanders melayangkan pukulan, jadi dia pun meninju. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders dan tinju Li Yucheng bertabrakan dengan keras. Namun Fendi Zanders berdiri di sana tanpa menggerakkan satu otot pun, sementara tubuh Li Yucheng terbang terbalik. Setelah Fendi Zanders melihat tubuh Li Yucheng terbang terbalik, dia segera menggunakan kakinya untuk mengejarnya, lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Li Yucheng dengan kakinya yang besar. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh Li Yucheng menyentuh tanah, menciptakan lubang besar yang dalam. Puff. Li Yucheng memuntahkan seteguk darah, lalu menatap posisi Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Li Yucheng seharusnya ingin berbicara, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia kehilangan seluruh vitalitasnya. Semua orang yang hadir tercengang setelah melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa, karena tidak ada satupun dari mereka yang mengira Fendi Zanders akan langsung menghajar Li Yucheng hingga mati. Kamu benar-benar membunuh adikku. Li Yufeng menunjuk ke posisi Fendi Zanders dan berteriak dengan semangat. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Faktanya,
Fendi Zanders tidak bermaksud membunuh Li Yucheng dan yang lainnya, tetapi tanpa daya, orang-orang ini telah mengganggu Fendi Zanders sepanjang waktu dan tidak mau membiarkan Fendi Zanders pergi, jadi Fendi Zanders hanya bisa membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Apa yang masih kalian lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bunuh orang ini. Li Yufeng berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat di bagian atas suaranya. Bawahan Li Yucheng melihat posisi Fendi Zanders dengan ketakutan yang tidak normal di wajah mereka. Mereka semua baru saja melihat kemampuan Fendi Zanders, dan di dalam hati mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan bertarung Fendi Zanders. Meskipun ada lebih banyak orang di pihak saya, jika mereka benar-benar bertarung, mereka belum tentu menjadi lawan Fendi Zanders. Orang-orang ini diundang oleh Li Yucheng dengan uang, dan mereka sendiri tidak memiliki hubungan dengan Li Yucheng, jadi mereka tentu saja tidak mau mati saat ini. Siapapun yang bisa membunuh orang ini hari ini, aku akan menghadiahinya 5 juta, ditambah tidur denganku selama seminggu. Melihat semua orang bersedia melakukan sesuatu, Li Yufeng berteriak sekeras-kerasnya. Ketika semua orang mendengar perkataan Li Yufeng, mereka semua bergegas menuju posisi Fendi Zanders seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam. Hanya saja ranah orang-orang ini agak terlalu rendah, meskipun mereka menyerang Fendi Zanders bersama-sama, mereka bukanlah lawan Fendi Zanders. Dalam waktu kurang dari 1 menit, orang-orang ini tergeletak di tanah, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajah mereka. Dan Fendi Zanders sangat penyayang saat menghadapi orang-orang ini, dan dia tidak mencoba yang terbaik sama sekali, jadi orang-orang ini paling banyak terluka, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Li Yufeng menatap kosong ke posisi Fendi Zanders, matanya tidak hanya kaget tapi juga kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak muda ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Apakah kamu masih menginginkan buah pengembalian jiwa di tanganku? Fendi Zanders menghampiri Li Yufeng dengan langkahnya, dan bertanya pada Li Yufeng tanpa ekspresi. Siapa kamu sebenarnya? Li Yufeng tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak menginginkan buah yang mengembalikan jiwa, maka aku akan pergi dulu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan ingin pergi. Tat. Tapi saat Fendi Zanders berbalik, terdengar suara langkah kaki. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Saya melihat 3 orang berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Ketiga orang ini seumuran dengan Fendi Zanders. Salah satunya berkulit gelap, berbadan kuat dan berpenampilan kasar, sedangkan yang lainnya berpenampilan biasa-biasa saja, namun sangat tinggi, tingginya hampir 2 meter, dan yang terakhir terlihat sangat tampan. Dengan rambut merah. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terkejut setelah melihat ketiga orang ini, karena Fendi Zanders menemukan bahwa ketiganya berada di ranah prajurit peringkat Suan. Orang-orang dari 3 keluarga besar benar-benar datang. Hu Jun juga menunjukkan ekspresi kaget setelah melihat ketiga orang ini. Fendi Zanders menoleh dan menatap Hu Jun dengan acuh tak acuh dan bertanya dengan lembut kepada Hu Jun, apa 3 keluarga besar itu? Zanders, Tuan Zanders, Anda mungkin tidak mengetahui situasi di kota Chunyang kami. Ada 4 keluarga besar di kota Chunyang kami. Di antara mereka, Feng Yachai yang kami temui sebelumnya adalah keluarga Feng. Keluarga Feng adalah yang paling kuat. Ada 3 keluarga besar yang tersisa, keluarga Sun, keluarga Wang, dan keluarga Zhou. Kekuatan ketiga tuan ini sedikit lebih lemah daripada keluarga Feng, tetapi mereka juga sangat kuat. Jadi ini ya. Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Saya pernah melihat ketiganya. Yang berkulit gelap bernama Sun Qiang, yang tertinggi bernama Wang Li, dan yang berambut pirang bernama Zhou Ming. Mereka semua sangat kuat. Anda harus berhati-hati, Tuan Zanders. Tanda seru petik 2. Hu Jun berkata kepada Fendi Zanders dengan gugup. Begitu. Fendi Zanders memandang Hu Jun dan mengangguk sedikit, tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, Wang Li, Zhou Ming, dan Sun Qiang berjalan di depan Fendi Zanders. Ketika Li Yufeng melihat ketiga orang ini, ekspresinya menjadi sedikit bersemangat, dan dia langsung berteriak dengan keras, Tuan Sun, Tuan Wang, Tuan Zhou, kalian bertiga ada di sini, kalian harus membalaskan dendam saudaraku. Bab 1836. Setelah Sun Qiang mendengar perkataan Li Yufeng, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Li Yufeng, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Li Yufeng, ada apa dengan saudaramu? Orang ini, dia mengambil buah pengembalian jiwa dari adik laki-lakiku, dan kemudian membunuh adik laki-lakiku. Li Yufeng menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak. Setelah mendengar kata-kata Li Yufeng, Fendi Zanders tampak tidak berdaya. Jelas sekali bahwa Li Yucheng baru saja ingin mengambil buah jiwa dari tangannya sendiri dan dibunuh oleh dirinya sendiri. Sekarang mengapa Fendi Zanders merebutnya dari tangan Li Yucheng? Buah kebangkitan jiwa. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak berminat menjelaskan hal ini kepada orang-orang ini sekarang. Setelah mendengar kata-kata Li Yufeng, wajah Sun Qiang berubah, dan dia bertanya langsung kepada Fendi Zanders, Nak, apakah buah yang mengembalikan jiwa ada di tanganmu sekarang? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders memandang Sun Qiang dan bertanya dengan tenang. Sun Qiang jelas terkejut ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, karena dia tidak menyangka sikap Fendi Zanders begitu sombong. Aku tidak tahu harus memanggil apa adik laki-laki itu.
Setelah Zhou Ming ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Fendi Zanders. Zhou Ming, Sun Qiang, Wang Li dan ketiganya tercengang hampir bersamaan ketika mendengar nama itu. Dari mana asalmu? Wang Li melangkah maju dan bertanya pada Fendi Zanders. Kota Jiang, Provinsi Dongjiang. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Apa? Dalam sekejap, ketiganya menatap dengan mata terbelalak, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Kamu sebenarnya Fendi Zanders dari kota Jiangcheng. Sun Qiang bertanya pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Kamu kenal saya? Fendi Zanders merasa ada yang salah dengan reaksi Sun Qiang, jadi dia bertanya balik. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda, murid pribadi guru Zhang Yejuechen yang terkenal di kota Jiangcheng, Anda sangat terkenal di dunia seni bela diri kuno Tiongkok kami. Kata Sun Qiang dengan cara yang aneh. Tapi Fendi Zanders memandang Sun Qiang dengan ringan dan tidak berbicara. Tuan Zanders, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Zhou Ming maju selangkah untuk menyapa Fendi Zanders, lalu melanjutkan, baru saja aku mendengar Li Yufeng berkata bahwa kamu membunuh adik laki-lakinya Li Yucheng, dan Li Yucheng serta kami bertiga juga berteman. Aku tidak tahu apakah ini benar. Tanda tanya petik 2. Memang benar, Li Yucheng memang dibunuh oleh saya. Fendi Zanders menjawab langsung kepada Zhou Ming. Baiklah, karena Anda membunuh Li Yucheng, Tuan Zanders, Anda harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Zhou Ming memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Beri kamu penjelasan. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, aku tidak tahu apa yang ingin kamu jelaskan. Karena kamu adalah milik Ye Zongxi muridku, maka kita semua harus memberi wajah pada Ye Zongxi. Mengapa Anda tidak membiarkannya seperti ini saja, Tuan Zanders, kembalikan buah pengembalian jiwa yang Anda ambil dari Li Yucheng kepada Nona Li. Bahkan jika kita berada di masa lalu, bagaimana? Setelah Zhou Ming selesai berbicara, dia menatap Li Yufeng. Li Yufeng ragu-ragu selama 2 detik. Dia juga tahu bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders tidak sederhana. Oke. Saya tidak ada pendapat. Li Yufeng berteriak. Kamu tidak punya pendapat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Li Yufeng, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan ringan, dia bahkan tidak peduli dengan kematian adik laki-lakinya karena buah yang mengembalikan jiwa. Jangan bicara omong kosong, selama kamu mengembalikan buah yang mengembalikan jiwa kepadaku, aku akan melepaskanmu, jika tidak, kamu tidak ingin meninggalkan Gunung Chifeng hari ini. Li Yufeng berteriak keras pada Fendi Zanders. Apakah aku bisa keluar dari Gunung Chifeng itu bukan terserah padamu? Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berkata langsung kepada Hu Jun, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders hendak berjalan ke depan. Tapi Wang Li, Sun Qiang dan Zhou Ming menghentikan Fendi Zanders. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mereka bertiga, lalu berkata tanpa ekspresi, jika kalian bertiga tidak ingin mati di sini seperti Li Yucheng, pergilah dari sini. Setelah Wang Li, Zhou Ming, Sun Qiang dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders, ekspresi mereka berubah. Mereka bertiga baru saja menerima perintah dari keluarganya untuk pergi ke Gunung Chifeng untuk mencari buah yang mengembalikan jiwa, tetapi mereka bertiga tidak menyangka bahwa mereka sudah terlambat selangkah, dan buah yang mengembalikan jiwa telah sudah dibawa pergi oleh Fendi Zanders terlebih dahulu. Mereka bertiga adalah pejuang di dunia seni bela diri kuno, jadi mereka telah mendengar banyak tentang Fendi Zanders selama periode waktu ini, dan mereka mengetahui kekuatan Fendi Zanders di dalam hati mereka. Oleh karena itu, Wang Li dan yang lainnya memperlakukan Fendi Zanders dengan sopan ketika mereka datang, dan mereka berencana untuk mengambil kembali buah jiwa dari tangan Fendi Zanders tanpa bergerak. Hanya saja mereka bertiga tidak pernah menyangka sikap Fendi Zanders akan begitu keras. Bahkan menghadapi mereka bertiga sendirian, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada yang sangat arogan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhou Ming berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, saya tahu bahwa kekuatan Anda luar biasa, tetapi Anda membunuh orang-orang kami di kota Chunyang di Gunung Chifeng, dan bahkan merampas buah yang mengembalikan jiwa. Lagi pula, ada sesuatu yang salah, kami bertiga membiarkanmu pergi karena wajah Ye Zongxi, kuharap kamu bisa memahami urusan saat ini. Itu benar, Fendi Zanders, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah seorang Suan prajurit peringkat, dan kami bertiga semuanya adalah prajurit peringkat Suan, jadi mungkinkah Anda berencana membunuh kami bertiga? Apakah Anda memiliki kemampuan? Sun Qiang berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi jijik. Apakah aku memiliki kemampuan ini atau tidak, kalian bertiga akan mengetahuinya setelah mencobanya. Jika itu normal, Fendi Zanders tentu saja tidak ingin ada konflik dengan ketiga orang ini, tetapi satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali Cleo Fei Lin harus kembali ke jiwa, jadi meskipun Fendi Zanders putus asa, dia tidak akan menyerah untuk kembali ke jiwa. Buah jiwa. Kamu sangat sombong. Melihat posisi Fendi Zanders, Wang Li menghela nafas pelan. Oke, kita bertiga harus berhenti berbicara omong kosong dengan anak ini, karena dia tidak terlalu peduli pada kita, maka kita hanya bisa melakukannya. Sun Qiang berteriak dengan suara rendah. Sepertinya ini satu-satunya cara. Zhou Ming mengangguk tak berdaya.
Obat ajaib seperti buah yang mengembalikan jiwa terlalu menggoda bagi para pejuang. Sun Qiang, Zhou Ming, Wang Li dan yang lainnya sudah mendiskusikannya. Begitu mereka mendapatkan buah yang mengembalikan jiwa, mereka bertiga akan menemukan yang terbaik di kota Cunyang. Sang alkemis menyempurnakan buah yang mengembalikan jiwa ini menjadi 3 ramuan, dan kemudian ketiganya masing-masing mengambil satu. Tetapi saat ini, Fendi Zanders sebenarnya berencana untuk memonopoli buah yang mengembalikan jiwa, dan orang-orang ini pasti tidak akan membiarkan Fendi Zanders pergi. Tentu saja, jika Fendi Zanders mengusulkan untuk membagikan buah pengembalian jiwa secara merata kepada mereka bertiga saat ini, mungkin ketiga orang ini masih dapat mempertimbangkannya.